Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rosiana Sugiarti, dengan nomor induk mahasiswa 200207058. Dan saya Rafika Nuraziza dengan nomor induk 200307072. Dan saya Titania Auliata Radika dengan NIM 200307073. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai praktikum biomonitoring yang telah kami lakukan di Rawa Bendungan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah siapkan alat dan bahan terlebih dahulu untuk membuat sekdis. Yang pertama ada triplek berbentuk lingkaran dengan garis depan belakang seperti ini untuk memberi warna hitam dan putih. Kemudian ada wadah untuk mengambil sampel. Lalu ada pilok berwarna hitam dan putih. Ada tali untuk mengikat botol, untuk menghitung debit. Ada lakban hitam, ada gunting, ada kertas untuk menutupi satu sama lain pewarnaan, ada penggaris dan pensil. Proses pewarnaan triplek dengan pilok untuk membedakan warna sekdis. Akan mempengaruhi distribusi dan intensitas fotosintesis tumbuhan air di badan perairan. Cahaya sangat dibutuhkan oleh fitoplankton serta membantu proses fotosintesis. Semakin dalam air, intensitas cahaya akan semakin berkurang. Nyalakan stopwatch, masukkan sekdis ke dalam kali hingga tidak terlihat dan menghasilkan waktu sekitar 5 detik. Tarik sekdis hingga muncul ke permukaan dan menghasilkan waktu 4 detik. Ukur kedalaman sekdis hingga tidak terlihat dengan menggunakan alat meteran. Suhu di Rawa Bendungan sekitar 29 derajat Celcius. Arus adalah gerakan massa air yang arah gerakannya horizontal maupun vertikal. Arus sungai merupakan gerakan massa air sungai yang arahnya searus dengan aliran sungai menuju hilir atau muara. Kemudian untuk faktor yang dapat mempengaruhi arus yaitu tahanan dasar, gaya Charolais, dan perbedaan pada densitas. Kemudian dapat dilihat pada video tersebut, itu merupakan cara bagaimana pengukuran arus pada sungai. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penentuan kecepatan arus yaitu stopwatch, meteran, tali, dan juga botol. Kemudian untuk prosedurnya, kecepatan arus diukur dengan menggunakan tali dengan panjang kurang lebih 3,5 meter yang salah satu ujungnya diikat dengan batu. Nilai kecepatan arus diukur dengan bantuan botol plastik yang berisi air sebanyak 80% dan stopwatch untuk menghitung waktu kecepatan arusnya. Lalu untuk pengukuran debit kita dapat menggunakan rumus P dikalikan dengan A, di mana P itu merupakan kecepatan arus dengan satuan meter per detik, sedangkan A itu merupakan luas penampang dengan satuan meter persegi. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, untuk kecepatan arus pada lokasi pertama dihasilkan 12 meter per detik, kemudian untuk kecepatan arus pada lokasi kedua yaitu 9 meter per detik, dan untuk kecepatan arus pada lokasi ketiga yaitu 15 meter per detik. Sedangkan untuk luas penampang sungai yaitu 5,2 meter persegi. Langsung saja dimasukkan ke dalam rumus yaitu 12 meter per detik dikalikan dengan 5,2 meter persegi sehingga dihasilkan 62,4 meter kubik per detik. Makrobentos. Untuk bentosnya sendiri yaitu hewan yang sebagian besar siklus hidupnya berada di substrat dasar perairan atau bagian permukaan atau yang disebut epifauna, dan di dalam suatu sedimen atau infauna. Ada juga vegetasi. Vegetasi dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas tumbuhan di suatu
suatu tempat tertentu, mencangkup baik perpaduan komunal dan jenis-jenis flora penyusunnya, maupun tutupan lahan yang dibentuknya. Contoh dari makrobentos yang ada di Rawa Bendungan, di sini ada kupu-kupu, selanjutnya ada juga cakung, dan ada juga ulat seperti kayak ulat bulu, ada juga kumbang. Dan di sini untuk vegetasinya ada juga eceng gondok, ada juga ganggeng air. Dan di sini juga ada telur siput di situ, dan ada ganggeng juga, dan ada rerumputan di pinggir dari rawanya tersebut, serta ada juga ini putri malu. Kita memperoleh substrat dari tepi rawa tersebut. Ambil sebagian sampel lalu masukkan ke dalam botol yang nantinya akan dibandingkan dengan air keran, air sumur, dan sampel tersebut untuk perbandingan kekeruhan dan bau serta rasa dari sampel tersebut. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.